Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, Indonesia, penetapan seseorang sebagai tersangka diatur dalam beberapa pasal. Berikut adalah langkah-langkah umum dan ketentuan terkait penetapan tersangka menurut KUHP. 1. Laporan atau pengaduan. Proses penetapan tersangka biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana. 2. Penyelidikan. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik, biasanya polisi, akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti awal. Penyelidik berhak memanggil dan meminta keterangan dari orang yang diduga mengetahui atau terlibat dalam tindak pidana tersebut. 3. Penyidikan. Jika penyelidikan menemukan bukti awal yang cukup, maka kasus tersebut akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Dalam tahap penyidikan, penyidik, polisi atau jaksa, akan mengumpulkan bukti yang lebih mendalam dan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa. 4. Penetapan tersangka. Berdasarkan pasal 1-14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan tersangka, pasal 184 KUHP. Penyidik harus memiliki bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. 5. Hak tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, individu tersebut memiliki hak-hak yang diatur dalam KUHP, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk diperiksa dengan segera, dan hak untuk tidak ditahan kecuali ada alasan yang cukup menurut hukum, pasal 5068 KUHP. 6. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP. Penetapan tersangka harus disertai dengan penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, yang dikirimkan kepada kejaksaan dan pihak terkait. Proses penetapan tersangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak individu tetap terlindungi sepanjang proses hukum berjalan. Menurut pasal 184 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, Indonesia, alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana terdiri dari 5 jenis, yaitu 1. Keterangan saksi. Keterangan saksi adalah pernyataan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah. 2. Keterangan ahli. Keterangan ahli adalah pernyataan yang diberikan oleh seorang ahli mengenai suatu hal yang memerlukan keahlian khusus dalam proses peradilan pidana. Keterangan ahli biasanya diambil untuk memberikan penjelasan teknis atau ilmiah yang relevan dengan kasus. 3. Surat. Surat adalah alat bukti berupa dokumen tertulis yang berisi informasi terkait dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Surat dapat berupa dokumen resmi maupun tidak resmi, seperti laporan polisi, surat keterangan, atau dokumen lainnya yang relevan dengan perkara. 4. Petunjuk. Petunjuk adalah alat bukti yang diperoleh dari tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh penyidik, seperti hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, TKP, rekonstruksi, atau pengamatan lainnya yang dapat mengarahkan kepada terangnya suatu tindak pidana. Petunjuk ini harus dikaitkan dengan alat bukti yang lain. 5. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan atau diketahui olehnya sendiri dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Keterangan terdakwa harus diberikan di bawah sumpah dan di hadapan hakim. Kelima jenis alat bukti ini digunakan oleh penyidik, jaksa, dan hakim untuk mengungkap fakta-fakta dalam suatu perkara pidana dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan berdasarkan bukti yang kuat. Alat bukti, surat, dalam konteks hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memiliki cakupan yang cukup luas. Surat sebagai alat bukti mencakup segala bentuk dokumen tertulis yang dapat memberikan informasi atau keterangan mengenai suatu peristiwa pidana. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai jenis-jenis surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. 1. Surat resmi.
Dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi resmi, seperti surat keterangan, sertifikat, akta notaris, laporan hasil penyelidikan atau penyidikan, dan dokumen resmi lainnya yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. 2. Surat tidak resmi. Dokumen yang tidak dikeluarkan oleh lembaga atau instansi resmi tetapi memiliki relevansi dengan perkara pidana, seperti surat pribadi, catatan, atau memo yang ditulis oleh individu atau pihak tertentu. 3. Surat elektronik. Dokumen digital yang dihasilkan dan disimpan dalam bentuk elektronik, termasuk email, pesan teks, dan rekaman digital lainnya yang memiliki informasi yang relevan dengan perkara pidana. 4. Dokumen transaksi keuangan. Bukti transaksi keuangan seperti rekening bank, slip setoran atau penarikan, bukti transfer uang, dan dokumen lainnya yang menunjukkan aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana. 5. Dokumen kepemilikan atau identitas. Surat-surat yang menunjukkan kepemilikan atau identitas seseorang, seperti sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan, kartu identitas, paspor, dan dokumen lainnya yang dapat menunjukkan keterlibatan atau kepentingan pihak tertentu dalam suatu peristiwa pidana. 6. Dokumen kontrak atau perjanjian. Kontrak atau perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana, seperti perjanjian jual-beli, kontrak kerja, atau perjanjian lainnya yang memiliki relevansi dengan perkara yang sedang diperiksa. 7. Rekaman dan transkripsi. Rekaman suara atau video yang kemudian ditranskripkan menjadi dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan, selama memenuhi syarat keabsahan dan relevansi. Penggunaan surat sebagai alat bukti dalam peradilan pidana harus memenuhi beberapa syarat, antara lain. Keabsahan, surat tersebut harus sah dan asli, bukan hasil pemalsuan atau manipulasi. Relevansi, surat tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Keandalan, surat tersebut harus dapat dipercaya dan memiliki sumber yang jelas. Surat sebagai alat bukti memiliki peranan penting dalam mengungkap fakta dan mendukung argumen dalam proses peradilan, baik bagi pihak penuntut maupun pihak pembela. Silakan dilanjutkan oleh termohon. Mohon izin yang mulia. Mohon izin kami bertanya pada ahli, apakah surat berupa NIK, kemudian ijazah SD dan SMP, kemudian raport asli SD, SMP atau mungkin surat kelahiran, kemudian STNK yang dijadikan barang bukti yang telah disita oleh penyidik bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk atau surat berdasarkan pasal 184 KUHP. Mohon penjelasan Pak Ali. Mohon izin yang mulia, jadi di 184 ayat 1 KUHP itu yang huruf C itu adalah berkaitan dengan alat bukti surat. Kemudian surat yang seperti apa, kualifikasi yang bisa dikualifikasi surat itu tentu ada di dalam pasal 187. 87 ada beberapa, ada huruf A, huruf B, dan huruf C. Tentu yang paling pas, apa yang tadi saudara tanyakan kepada saya, itu adalah berkaitan dengan 187 huruf B-nya, yaitu surat yang dibuat oleh surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan juga atau surat yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ijazah dan seterusnya itu kan dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu. Oleh karenanya, maka apa yang tadi ditanyakan kepada saya masuk dalam kualifikasi 187 huruf B-nya tadi. Demikian yang mulia. Mohon maaf, yang mulia, kami berdiri. Ya, biar kelihatan. Saudara ahli, kita sepakat dulu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur. Oke, kita sepakat dulu. Saya jadi penyidik cukup lama.
dan aku yang melakukan investigasi tentang Peggy Setiawan karena sesuai perintah daripada ketua tim. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli, ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan, ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu? Bapak kan ahli pidana. Itu yang pertama saya tanya. Pertanyaan. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, korban ini? Terlebih dahulu apa? Mohon izin Yang Mulia, karena ini menjadi domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik. Saya bukan penyidik, jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu. Terima kasih Yang Mulia. Bapak itu kan ahli pidana pembunuhan, pendapatmu yang saya tanya, ahli. Ahli tadi udah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini Pak ahli, saksi ahli. Tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya diolah TKP itu, korban itu diotopsi enggak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak ahli? Gimana ahli terkait? Mohon izin Yang Mulia, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya, dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra-peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra-peradilan sebagaimana yang baik, saya lanjutkan Pak ahli. Saudara, perkara pokok, jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024. Apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk. Dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal ahli 2. meragukan keahlianmu kalau begini. Izin Yang Mulia. Bentar. Saya luruskan dulu. Ya. Pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli. Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli, baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Ya. Suka atau tidak suka silakan ulas dalam kesimpulan masing-masing ya. Nggak bisa kita itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Saya mau bertanya pada ahli ini kan mentersangkakan orang loh. Maksud saya dalam hal ini, apakah memang bukan wewenangnya sidang pra-peradilan? Jadi gini loh, maksud saya, ini kan alat buktinya sangat lemah, kualitasnya nggak ada. Kalau begini terus ya, bagaimana kepastian hukum terhadap di Indonesia ini? Ada kasus pembunuhan, ya ambil aja ijazahnya, ambil KTP, cari saksi, kan gitu loh. Menurut saya, mohon izin yang mulia, saya tambahkan sedikit. Jadi maksud saya, apakah mentersangkakan orang tersebut bagaimana? Menurut saksi sah atau tidak? Kalau hanya menggunakan alat bukti seperti itu? Iya, kurang banyak tuh alat bukti. Nah berarti masih diragukan kan? Iya. Wewenangnya pra-peradilan kan? Betul itu. Nah berarti saya mohon izin yang mulia agar panitera mencatat. Berarti ini adalah wewenangnya daripada sidang pra-peradilan. Ayo. Ya. Apa pertanyaannya? Jadi begini, di dalam persidangan hari ini yang mana pihak termohon menghadirkan saksi ahli, diharapkan oleh kita ini, begitu kita melontarkan pertanyaan, dia menjawab sesuai dengan keahliannya.
Jadi jangan menilai, mohon maaf, ini pertanyaan pra peradilan, ini pertanyaan pokok perkara. Jawab saja, ya. Apakah masuk nanti ke pokok perkara atau pra peradilan? Biarkan nanti majelis hakim yang menilai. Beliaulah yang memutuskan bahwa pertanyaan-pertanyaan kami masuk ke dalam pokok perkara atau pra peradilan. Jadi sungguh sangat tidak independen kalau saya bilang, karena semua bermuara kepada dua alat bukti. Ditanya ini jawabannya dua alat bukti, ditanya itu jawabannya dua alat bukti. Jadi tidak berkembang, ya. Jadi tidak berkembang jawaban si ahli ini untuk menemukan, ya, untuk menemukan nanti kesimpulannya seperti apa, ya. Kan kita ini kan besok dituntut membuat kesimpulan. Bagaimana kita mau mengembangkan tentang analisa-analisa kita tentang perkara ini kalau selalu bilang bagaimana dua alat bukti, kan itu, ya. Pihak kuasa hukum juga tadi ada sempat mencatat begitu statement dari saksi ahli yang dihadirkan. Nah, bagaimana bagian apa yang kemudian ini menjanggal di statement selanjutnya? Karena kita itu kan ini adalah kesaksian ahli itu adalah ilmu buat kita, makanya begitu. Kita menanyakan apapun biar kita tahu sebenarnya pendapat ahli itu seperti apa, karena memang dia kan ahli pidana dan ahli hukum acara pidana, berarti dia kan tahu segalanya. Makanya kita tanyakan apa yang berhubungan dengan KUHP dan dengan KUHAP agar kita pun mendapatkan ilmu. Makanya apapun yang dia katakan saya catat, seperti tadi dia bilang kan kalau keadaan mendesak itu atau tertangkap tangan tidak perlu ada pemanggilan terhadap si terduga atau yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi jika ada laporan itu harus dilakukan pemanggilan. Tapi dalam perkara ini itu tidak dilakukan karena kan ada laporan Rudiana, tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap klien saya. Makanya apakah menurut ahli itu penetapan tersangkanya sah atau tidak? Tapi ahli malah mengatakan saya tidak mengatakan itu, saya mencatatnya loh gitu. Seperti itu. Makanya kita kecewa semua yang dia katakan itu saya catat, tapi dia selalu mengatakan itu sudah dijawab, itu sudah dijawab. Itu kan seperti itu kan bukan ahli. Kalau ahli itu ya jawab saja, karena kita pun mendapatkan ilmu dari jawaban dia. Dan ujung-ujungnya selalu menjawab tergantung kepada dua alat bukti. Bagaimana ilmu tentang KUHAP dan KUHP ini bisa kita dapatkan dari seorang ahli kalau dia selalu jawabannya seperti itu. Ini kan kita ini mempertanyakan ke ahli itu untuk mendapatkan keterangan yang terang benderang, ya, tentang perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami. Demikian. Jadi begini, teman-teman. Ini ahli tadi menurut kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan, ahli ini tidak objektif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Itu ke satu. Yang kedua, kesannya ada pesan sponsor yang sudah diberikan kepada dia sehingga dia membatasi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Yang ketiga, dia setiap kali ditanya dia selalu lari kepada dua alat bukti. Sepertinya apapun makanannya tes sosro. Jadi kami kecewa sekali dengan ahli ini. Kami bertanya itu maksudnya adalah untuk membuat kesimpulan besok kita mau kasih ke hakim. Tetapi jawabannya seperti itu, ya sudah, it's okay lah. Nanti hakim yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Dan menurut bukti-bukti saksi yang ada termasuk ahli yang datang seperti tadi ini, tidak alasan bagi kami untuk hakim tidak membebaskan Peggy Setiawan. Terima kasih.